pertama pelayanan Transjakarta. Yang kedua juga penutupan koridor 1. Dan ini tadi sudah disampaikan juga baik melalui Bu Asisten ataupun Pak Kadis, tidak ada penutupan koridor 1. Yang kita ketahui bahwa koridor 1 itu secara demografi mempunyai banyak jumlah pelanggan gitu, kurang lebih puluhan ribu per hari seperti itu. Tapi terkait kenapa ada wacana penutupan koridor 1 Pak sebelumnya? Sebenarnya gini, ini kan kalau dikaji bukan koridor 1 gitu kan. Artinya bagaimana juga menambah kapasitas dan fasilitas agar penumpang ini tidak perlu bertumpuk nih, ya, di berbagai macam koridor yang ada. Nah ini ada kajian-kajiannya, ini sedang dikaji melalui Disub gitu kan. Jadi kan ini kan ada beberapa koridor yang kita lihat misalnya mungkin tumpuk sekali. Bagaimana untuk misalnya tidak ada misalnya ketidaknyamanan bagi masyarakat pelanggan Transjakarta itu untuk misalnya apakah nantinya ditambahkan armadanya lagi atau mungkin nanti dibikin rerouting lagi seperti itu. Gitu loh kan. Jadi artinya rerouting ini untuk istilahnya bagaimana persinggungan antara satu dan yang lain itu saya ketemu nih jalur-jalurnya gitu seperti itu. Ada nggak sih Pak dorongan kepada Pemprov Pak agar tidak berdampak pada halte-halte yang memang ramai dikunjungi dan itu berdampak pada masyarakat Pak? Ya tentunya kan tadi sudah disampaikan juga bahwa ini kan ada pola integrasi ya. Kita ini punya yang namanya Transjakarta, adapun nanti MRT, adapun LRT yang nanti sampai dengan stasiun Manggarai. Nah ini artinya bagaimana pola-pola integrasi ini yang kita lihat kapasitas secara pelanggan dari Transjakarta naik 1,3 juta itu diintegrasikan, ya kan, bersama-sama dari moda transportasi yang lainnya seperti itu. Ya, cukup ya. Pak, kalau menanggapi masih maraknya kasus pelecehan di transportasi publik ini seperti apa Pak? Yes. Pasti mungkin seperti apa ke depan? Ya saya kira kan ini kan butuh pengamanan khusus ya. Nanti kalau dulu kan sepertinya ada CCTV. Tadi saya kira kan di dalam ada CCTV juga gitu kan. Kalau ada petugas juga yang di dalamnya seperti itu. Ya. Pak Nova minta pendapatnya juga dong tentang rencana penutupan stasiun karet. Nah ini kan juga wacana dari pemerintah pusat. Saya belum pernah dengar tuh. Itu siapa pemerintah pusat ya? Kalau itu pemerintah pusat kita. Kalau dari Komisi B sendiri, maksudnya dari Pemprov sendiri ada ini nggak sih Pak? Kan banyak warga yang mengeluhkan juga. Kenapa harus ditutup seperti itu? Kalau komisi dari Pemprov sendiri akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait ini? Ya saya rasa nanti kita perlu misalnya kajian-kajian khusus ya. Kita melihat lagi nanti ke depannya gitu kan. Tetapi ini artinya kan ini kan saya juga baru dengar nih kan tentang hal ini. Tapi fokus hari ini terkait dengan masalah koridor 1 Mbak, gitu kan. Yang ada istilahnya korelasi sama kami seperti itu ya. Terima kasih. Masih maraknya pelecehan itu gimana Pak antisipasi ke depannya Pak? Ya baik, jadi untuk maraknya pelecehan tentu kami itu sudah membentuk yang namanya pos SAPA, pos sahabat anak dan perempuan dan anak. Jadi itu dioptimasi di seluruh layanan angkutan umum massal Jakarta, baik itu Transjakarta, MRT maupun LRT dan juga di terminal-terminal. Jadi contohnya terminal Pulau Gebang itu di sana juga ada pos SAPA. Jadi kita harapkan begitu terjadi pelecehan seksual maka tolong langsung dilaporkan dan bahkan ada hotline yang kami tempelkan di beberapa informasinya kami tempelkan di beberapa titik di halte maupun di terminal. Pak izin kalau tadi katanya kalau koridor 1 tidak dihapus berarti yang akan dilakukan itu maksudnya rerouting gimana Pak? Tahun ini kami akan melakukan kajian komprehensif termasuk melakukan update terhadap kajian-kajian yang sebelumnya sudah dilakukan. Kajiannya itu seperti apa Pak? Maksudnya rute ini akan diapakan koridornya? Tentu kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh sejalan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta menjadikan angkutan berbasis rel sebagai backbone layanan angkutan umum massal Jakarta. Sekarang kan MRT akan dilanjutkan 2027 akhir diharapkan operasional sampai dengan Monas. 2029 akhir kita harapkan sudah operasional sampai dengan kota. LRT juga dari Manggarai kita harapkan di 2026 nanti sudah operasional sampai Manggarai dan dilanjutkan, termasuk di dalam juga ada pembangunan MRT Timur Barat yang dimulai dari Rorotan.
dan seterusnya. Ya. Pak, Untuk Pak real Syafrin game-nya izin Pak, tadi kan Pak Jus sempat menekankan kalau yang di koridor 13 ini Transjakarta rasa MRT Pak, tapi kan sempat viral tuh yang patwal RI sekian gitu, itu sebenarnya ada aturannya gimana sih Pak? Sesuai dengan aturan kan dilarang begitu dia jalannya jalan khusus BRT, maka ada larangan untuk melakukan penerobosan. Nah, tentu kami menghimbau untuk masyarakat yang sekiranya terjebak kemacetan, silakan gunakan angkutan umum karena memang di koridor 13 jalurnya harusnya kita jaga steril. Dan mari kita jaga bersama-sama untuk kepentingan masyarakat yang menggunakan angkutan umum di koridor. Pejabat juga nggak boleh berarti ya Pak ya? Semuanya. Pak, kembali yang tadi Pak, koridor 1 itu berarti ada targetnya atau enggak Mas? Misalkan MRT ini kan ada target penumpangnya sekian, kalau itu stagnan apakah dilanjutkan evaluasinya gitu? Kita akan evaluasi tahun ini. Melihat dari angka itu juga Pak, angka Semuanya, penumpang. semua aspek ya. Pak, berarti reroutingnya mulai itu setelah MRT LRT selesai rampung semua atau bertahap atau seperti apa? Nanti hasil kajian tahun ini akan kita lihat. Kira-kira ada Oke. berapa rute yang terdampak sih Pak? Juga berapa yang rute kan kita akan melakukan kajian secara menyeluruh terhadap seluruh layanan Transjakarta, baik itu BRT, Metrotrans, Minitrans, Mikrotrans, semuanya akan dievaluasi. Berarti Pak, berarti akan melibatkan Kemenhub juga kah dari Pemkos atau seperti apa? Oh, kita selalu berkoordinasi dengan pusat dan NGO bahkan. Ya, Pak, untuk penutupan Kan menurun Pak untuk 2025 ini ya. Jadi baik dari hasil rilis TomTom Traffic Index bahwa peringkat Jakarta terkait dengan penanganan kemacetan selama tahun 2024 itu membaik 10%. Tahun lalu 2023 kita di angka 53% kemacetan Jakarta. Kemudian terakhir kemarin dirilis oleh TomTom Traffic Index banyak turun menjadi 43% tingkat kemacetan. Dan tentu ini semuanya berkat kerjasama semua pihak termasuk partisipasi dan peran aktif masyarakat untuk terus menggunakan layanan angkutan umum. Kita tahu tadi Transjakarta sempat mencapai 1,3 juta pelanggan per hari, tertingginya selama tahun 2024. Demikian pula halnya MRT. MRT sempat menyentuh angka 138.000 pelanggannya. Juga LRT Jabodebek, tentu keseluruhannya ini kita harapkan terus kita masifkan dan memperbaiki kinerja lalu lintas tahun 2025 ini. Pak terakhir Pak, Perbandingan dengan koridor 1 yang di atas itu berapa Pak kalau di antara MRT sama TJ dan koridor 1? Perbandingan apa? Penumpangnya Pak, jumlah penumpang. Jumlah penumpang tahun lalu untuk rata-rata koridor 1 itu sekitar 20.000 per hari. Sementara untuk rata-rata MRT tahun lalu itu sekitar 114. Jadi itu menjadi bahan evaluasi di situ juga Pak berarti Pak. Tentu semuanya kita akan evaluasi tahun ini. Pak Ya. terakhir Pak, kan banyak kejadian kecelakaan akibat Transjakarta ya kira-kira ini ya, khususnya non BRT. Nah itu ada imbauan dari Disub Pak bagaimana? Tentu untuk kecelakaan yang melibatkan bus-bus Transjakarta, kami terus mendorong manajemen PT Transjakarta untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Dan ini terus dilakukan upaya peningkatan, di mana diantaranya manajemen melakukan upaya pengawasan sejak awal kepada seluruh pengemudi, dari awal sampai dengan kemudian kembali ke pool, juga termasuk maintenance busnya. Kita harapkan ini bisa ditindaklanjuti. Ya, terima kasih ya. Penutupan stasiun karet udah dikoordinasi belum sih Pak, akan mulai kapan? Belum kapan?